Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang solid dan solihah, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz? Ustadz doakan anak-anak Ustadz semua di rumah baik-baik saja dan selalu tetap menjaga kesehatannya ya. Dan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan saat keluar dari rumah agar kita terhindar dari virus-virus yang sedang menyebar pada saat ini. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari, kita akan memahami bagaimana caranya menggabungkan angka-angka dalam bahasa Arab dengan kata-kata benda dalam bahasa Arab. Untuk angka-angka dalam bahasa Arab telah Ustadz berikan daftarnya kemarin pada minggu lalu, sudah anak-anak Ustadz baca ya pada minggu lalu. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkannya dengan kata-kata dalam bahasa Arab. Tapi sebelum itu Ustadz akan memberitahu bahwasannya kata dalam bahasa Arab jika dilihat dari jumlahnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga adalah jamak. Apa sih penjelasan dari jenis-jenis itu Ustadz? Mufrad adalah kata benda yang jumlahnya satu atau tunggal. Ya, paham ya? Jadi jika ada pena berarti penanya satu. Jika ada buku berarti bukunya satu. Itu adalah kata benda mufrad. Ya. Jika musanna, ini sudah pernah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu adalah kata benda yang jumlahnya ada dua. Ya, paham ya? Sudah pernah kita pelajari pada bab sebelumnya, pada bab anggota wudhu. Nah, sedangkan jamak, apa itu Ustaz jamak? Jamak adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah jamak. Sampai di sini sudah paham apa itu mufrad, apa itu musanna, apa itu jamak? Nah, pada video ini kita akan berfokus pada cara menggabungkan antara angka-angka dengan kata-kata benda tersebut ya. Maka dari itu anak-anak Ustadz perhatikan baik-baik apa yang akan Ustadz jelaskan. Untuk yang pertama, di sini Ustadz akan memberikan contoh kosakata dengan bentuk mufradnya, musanna, dan jamaknya ya. Ya, yang pertama Ustadz akan menyebutkan kosakata benda jenis mu'anas. Yang pertama adalah rokaat. Bagaimana bentuk mufradnya Ustadz? Yaitu adalah rokatun. Apa? Rokatun. Bentuk musannanya bagaimana? Rokatani. Apa? Rokatani. Bentuk jamaknya adalah rokaatun. Apa? Rokaatun. Paham ya sampai di sini? Bentuk mufradnya rokatun. Bentuk musannanya rok'atani, bentuk jamaknya roka'atun. Paham ya? Jika kita lihat di sini bentuk musanna, kita menambahkan alif dan nun di akhir katanya. Jika jamak, kita menambahkan alif dan tak biasa di akhir katanya. Oke, kita lanjut kepada kosakata yang kedua, yaitu adalah kata. Apa? Kata. Bagaimana bentuk mufrad dalam bahasa Arabnya Ustadz? Yaitu adalah kalimatun. Apa? Kalimatun. Ustadz ulangi, kalimatun. Bentuk musannanya bagaimana? Kalimatani. Apa? Kalimatani. Bentuk jamaknya kalimatun. Kalimatun. Bentuk mufrad kalimatun. Bentuk musanna kalimatani. Bentuk jamak kalimatun. Jika kita lihat masih sama bentuk kaidahnya ya. Di situ kita menambahkan alif dan nun pada bentuk musannanya di akhir katanya, dan kita menambahkan alif dan tak biasa di akhir katanya untuk bentuk jamak. Masih sama ya kaidahnya. Kita lanjut kepada kosakata yang ketiga, yaitu adalah siswi, yaitu adalah murid perempuan. Bagaimana bentuk mufradnya dalam bahasa Arab Ustadz? Yaitu adalah tolibatun. Apa? Tolibatun. Bentuk musannanya tolibatani. Bentuk jamaknya tolibatun. Mufrad tolibatun. Musanna tolibatani. Jamak tolibatun. Ya, untuk kaidahnya masih sama pada musanna dan jamaknya. Kita menambahkan alif dan nun pada musanna
Dan untuk jamak kita menambahkan alif dan ta. Pada kosakata berikutnya yaitu adalah sa'atun. Apa? Sa'atun artinya jam. Bagaimana bentuk mutsananya? Sa'atani. Sa'atani. Lalu bentuk jamaknya adalah sa'atun. Apa? Sa'atun. Bentuk mufrad sa'atun. Bentuk mutsanna sa'atani. Bentuk jamak sa'atun. Paham ya sampai di sini ya? Kita lanjut kepada kosakata yang terakhir nomor 5 yaitu adalah guru perempuan. Bagaimana bentuk mufrad dalam bahasa Arabnya Ustadz? Yaitu adalah mudarrisatun. Apa? Mudarrisatun. Bentuk mutsannanya yaitu mudarrisatani. Mudarrisatani. Bentuk jamaknya mudarrisatun. Apa? Mudarrisatun. Ya, sampai di sini sudah paham? Bentuk mufradnya mudarrisatun, bentuk mutsannanya mudarrisatani, bentuk jamaknya yaitu mudarrisatun. Ya, sampai di sini sudah paham? Kaidahnya dari nomor 1 sampai 5 sama ya. Untuk mutsanna kita menambahkan alif dan nun di akhir katanya. Lalu untuk jamak kita menambahkan alif dan ta biasa di akhir katanya. Dan ingat, jangan lupa untuk kata mu'annas, jika kita lihat kata mufradnya di akhir katanya terdapat takmar butoh. Jadi mu'annas itu tetap dengan kaidah dasarnya yaitu adalah kata benda yang di akhir katanya terdapat takmar butoh. Sampai di sini paham? Lalu yang kedua Ustadz akan menyebutkan kosakata mudzakkar dalam bentuk mufrad, mutsanna dan jamaknya. Tapi di sini Ustadz akan bagi menjadi 3 jenis untuk kata mudzakkar. Kenapa 3 jenis Ustadz? Apa yang membedakan kenapa bisa menjadi 3 jenis? Nah, di sini yang akan membedakan nanti adalah dalam bentuk jamaknya. Masing-masing jenis dari 1, 2, dan 3 bentuk jamaknya akan berbeda. Ya. Untuk jenis yang pertama kosakatanya yaitu adalah buku. Bentuk mufradnya yaitu adalah kitabun. Apa? Kitabun. Bentuk mutsannanya kitabani. Apa? Kitabani. Bentuk jamaknya kutubun. Apa? Kutubun. Ya, bentuk mufradnya kitabun, bentuk mutsannanya kitabani, bentuk jamaknya kutubun. Ya, jika kita lihat di sini bentuk mutsanna sama kita menambahkan alif dan nun di akhir katanya. Dan bentuk jamaknya berbeda, tidak seperti dengan kata mu'annas. Ya, di sini kita menggunakan harokat domah semuanya. Dan untuk di akhirnya kita menggunakan domah tanwin. Kitabun menjadi kutubun tanpa ada tanda panjang sama sekali ya. Nah, untuk kosakata yang kedua yaitu adalah rasul. Ya, tahu rasul ya? Nah, di sini kata mufradnya dalam bahasa Arab yaitu adalah rasulun dalam bahasa Arab. Apa kata mufradnya? Rasulun. Untuk mutsannanya yaitu adalah rasulani. Rasulani. Bentuk jamaknya adalah rusulun. Apa? Rusulun. Sama ya dengan nomor 1 tadi, buku, bentuk jamaknya sama. Rusulun, kutubun, bentuk jamaknya sama ya. Bentuk mufradnya apa rasul? Rasulun. Bentuk mutsannanya rasulani. Bentuk jamaknya rusulun. Ya, untuk mutsanna masih sama, kita menambahkan alif dan nun di akhir katanya. Lalu kosakata yang ketiga untuk jenis yang pertama ini adalah sampul. Bahasa Arabnya dalam bentuk mufrad yaitu adalah ghilafun. Apa? Ghilafun. Dalam bentuk mutsannanya yaitu adalah ghilafani. Apa? Ghilafani. Dalam bentuk jamaknya masih sama dengan kaidah yang nomor 1 dan nomor 2 yaitu adalah gulufun. Apa? Gulufun. Bentuk mufrad ghilafun,
bentuk musanna, gilafani, bentuk jamaknya gulufun. Masih sama ya bentuk jamaknya ya dengan nomor 2 dan nomor 1. Nah, itu adalah bentuk kata mudzakkar jika kita rubah dalam bentuk mufrad, musanna, dan jamak dengan bentuk jamak yang sama. Nah, ini akan berbeda dengan jenis yang kedua, mudzakkar yang kedua. Jenis mudzakkar yang kedua, kosakatanya yang pertama adalah pena. Apa bahasa Arabnya dalam bentuk mufrad? Qalamun. Apa? Qalamun. Bentuk musananya bagaimana Ustadz? Qalamani. Ya, qalamani. Jika bentuk jamaknya adalah aqlamun. Nah, di sini bentuk jamaknya sudah berbeda dengan jenis yang pertama tadi. Bentuk mufradnya dari pena adalah qalamun. Bentuk musannanya yaitu qalamani. Bentuk jamaknya yaitu adalah aqlamun. Paham ya? Untuk musanna masih sama dengan jenis yang pertama, kita menambahkan alif dan nun di akhir katanya. Untuk bentuk jamak, di sini kita menambahkan ada hamzah di awal kata, lalu sebelum huruf terakhir ada tanda panjang alif ya, aqlamun. Oke, untuk kosakata yang kedua yaitu pada jenis kedua ini yaitu adalah pintu. Bahasa Arabnya dalam bentuk mufrad yaitu adalah babun. Apa? Babun. Bagaimana bentuk musananya? Yaitu adalah babani. Babani. Bentuk jamaknya yaitu adalah abwabun. Apa? Abwabun. Paham ya? Bentuk mufrad babun, bentuk musanna babani, bentuk jamak abwabun. Masih sama ya bentuk jamaknya dengan kosakata yang pertama pada jenis kedua ini, aqlamun, abwabun, dengan hamzah di awal kata, lalu setelah itu berharokat sukun, lalu ada tanda panjang alif sebelum huruf terakhir. Masih sama. Lalu kosakata yang ketiga yaitu adalah kambing. Bahasa Arabnya apa? Dalam bentuk mufrad yaitu adalah gonamun. Apa? Gonamun. Bentuk musannanya yaitu gonamani. Gonamani. Bentuk jamaknya adalah agnamun. Apa? Agnamun. Masih sama ya dengan nomor 2 dan nomor 1 bentuk jamaknya. Dan untuk bentuk musanna masih tetap sama dengan jenis yang pertama. Kita menambahkan alif dan nun di akhir katanya. Nah, itu adalah kosakata mudzakkar dalam bentuk mufrad, musanna, jamak jenis kedua. Paham ya sampai di sini untuk perubahan bentuk jamaknya? Lalu kita masuk pada jenis yang ketiga. Kosakata yang pertama adalah meja. Bagaimana dalam bahasa Arab bentuk mufradnya Ustadz? Yaitu adalah maktabun. Apa? Maktabun. Ustadz ulangi, maktabun. Bagaimana bentuk musannanya? Yaitu adalah maktabani. Apa? Maktabani. Kita menambahkan alif dan nun di akhir katanya masih sama. Lalu pada jamaknya yaitu adalah makatibu. Makatibu. Ya, ini udah bentuknya berbeda lagi pada jenis ketiga. Ya. Pada jenis ketiga yang membedakan yaitu kita menambahkan tanda panjang alif setelah huruf kedua. Makatibu. Ya. Makatibun, maaf, sorry. Domatain di akhir katanya. Makatibun. Oke, kita lanjut kepada kosakata nomor 2 yaitu adalah bangku. Bahasa Arabnya dalam bentuk mufrad yaitu adalah maq'adun. Apa? Maq'adun. Bentuk musannanya yaitu adalah maq'adani. Maq'adani. Menambahkan alif dan nun di akhir katanya. Lalu yang ketiga bentuk jamaknya adalah maq'idun. Apa? Maq'idun. Ya, kita menambahkan tanda panjang alif setelah huruf kedua. Maq'idun. Paham ya?
Lalu pada kosakata yang terakhir pada jenis ketiga ini yaitu adalah kantin. Bahasa Arabnya dalam bentuk mufrad yaitu adalah mako sofun. Apa? Mako sofun. Bentuk musannanya mako sofani. Apa? Mako sofani. Bentuk jamaknya yaitu adalah mako sifu. Apa? Mako sifu. Nah, di sini kita menambahkan alif dan nun pada bentuk musannanya masih sama. Pada bentuk jamaknya juga masih sama dengan bentuk kosakata yang pertama dan kedua pada jenis ketiga ini ya. Maka tibun, makoidun, makosifun. Ya, masih sama. Sampai di sini sudah paham bagaimana perubahan dari kata mudzakkar dan muannas jika kita rubah ke dalam bentuk mufrad, musanna, dan jamak ya. Untuk ini Ustadz sarankan anak-anak Ustadz banyak-banyak dibaca, diulang-ulang agar mudah dalam menghafal perubahannya. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu adalah kita akan menggabungkan antara angka dengan kata-kata benda ini. Nah, ini adalah angka-angka yang telah anak-anak Ustadz baca pada minggu lalu. Di situ terdapat dua jenis angka yaitu adalah angka muannas dan angka mudzakkar. Ya, jika kita lihat untuk angka muannas di akhirnya terdapat tak marbutoh kecuali angka 2. Lalu angka mudzakkar di akhirnya tidak terdapat tak marbutoh. Ya, itu adalah perbedaannya, masih sama kaidah muannas dan mudzakkar. Bagaimana cara menggabungkan kata benda dengan angkanya, Ustadz? Oke, jika untuk mufrad dan musanna, kita memakai angka yang sesuai dengan jenis kata bendanya. Jika kata bendanya mudzakkar, kita memakai angka mudzakkar. Jika kata bendanya muannas, maka kita memakai angka muannas juga. Contohnya, 1 rakaat. Bahasa Arabnya bagaimana, Ustadz? Rakaatun wahidatun. Rakaatun wahidatun. Jika kita lihat di sini, rakaatun kita memakai kata benda muannas berbentuk mufrad ya. Kenapa? Karena angka 1 di sini jumlahnya cuma 1. Lalu jika kita lihat angkanya wahidatun, di sini kita memakai angka muannas. Kita lihat di akhir katanya terdapat tak marbutoh ya. Maka dari itu rakaatun wahidatun. Kata bendanya muannas berbentuk mufrad. Wahidatun adalah angka muannas juga. Bagaimana dengan angka 2-nya Ustadz jika ada 2 rakaat? Yaitu adalah rakaatanits natani. Rakaatanits natani. Jika kita lihat di sini, rakaatani itu adalah kata benda muannas berbentuk musanna. Ya, kita menambahkan alif dan nun di akhir katanya. Lalu angkanya isnatani itu adalah angka muannas juga ya. Angka 2 terdapat tak sebelum angka alif, sebelum huruf alifnya itu adalah angka 2 muannas ya. Contoh yang lain misalnya adalah 1 siswi. Ya, bahasa Arabnya bagaimana? Tolibatun wahidatun. Ya, jika kita lihat di sini, tolibatun adalah kata muannas berbentuk mufrad karena jumlahnya 1 di sini. Lalu angkanya wahidatun adalah angka muannas juga. Ya, paham ya? Jadi jika kata bendanya muannas, maka angkanya juga ikut muannas. Bagaimana jika 2 siswi? Tolibatanis natani. Tolibatanis natani. Jika kita lihat tolibatani itu adalah kata benda muannas berbentuk musanna. Kenapa? Karena kita menambahkan alif dan nun di akhir katanya. Lalu kita menambahkan isnatani itu adalah angka 2 muannas. Nah, itu adalah contoh dari kata muannas. Bagaimana dengan kata mudzakarnya, Ustadz? Masih sama, jika kita memakai kata mudzakkar maka angkanya juga mudzakkar. Contohnya adalah 1 buku. Bukunya jumlahnya ada 1. Bahasa Arabnya bagaimana? Kitabun wahidun. Apa? Kitabun wahidun. Jika kita lihat di sini, kitabun adalah kata benda mudzakkar berbentuk mufrad karena jumlahnya 1. Lalu
Wahidun adalah angka mudzakkar juga. Tidak ada tak marbutoh di akhir katanya ya. Bagaimana jika dua buku, bukunya ada dua, yaitu adalah kitabanithnani. Kitabanithnani. Jika kita lihat di sini adalah kitabani. Itu adalah kata benda mudzakkar berbentuk musanna. Lalu angkanya bagaimana? Angkanya juga angka mudzakkar, angka 2 mudzakkar. Ithnani adalah angka 2 mudzakkar. Contoh yang lain misalnya satu pena. Ya, penanya ada satu. Bagaimana bahasa Arabnya Ustadz? Qalamun wahidun. Apa? Qalamun wahidun. Ya, jika kita lihat di sini qalamun adalah kata benda mudzakkar berbentuk mufrad. Wahidun adalah angka mudzakkar. Ya, jika berkata bendanya mudzakkar, maka angkanya juga ikut mudzakkar. Itu untuk angka 1 dan angka 2. Sedangkan untuk angka 3 dan seterusnya, contohnya angka 3 sampai ke 10, jika kita memakai benda mudzakkar, maka angkanya adalah muannas. Jika kita pakai benda muannas, maka kita pakai angka yang mudzakkar. Jadi kalau ini kebalikannya ya. Contohnya bagaimana Ustadz? Untuk kata benda muannas terlebih dahulu ya. Jika 3 siswi, yaitu adalah salasu tolibatin. Apa? Salasu tolibatin. Jika kita lihat di sini, angka terlebih dahulu disebutkan dibanding dengan kata bendanya. Salasu adalah angka mudzakkar. Sedangkan kata bendanya tolibatin itu adalah kata muannas berbentuk jamak. Dan di akhir katanya kita rubah menjadi kasroh tanwin. Paham ya? Salasu tolibatin. Nah, contoh yang lain misalnya 4 rakaat. Bahasa Arabnya bagaimana? Arba'u rakaatin. Jika kita lihat di sini arba'u adalah angka mudzakkar. Sedangkan kata bendanya adalah kata benda muannas berbentuk jamak rakaatin. Dan akhir katanya kita rubah menjadi kasroh tanwin. Sampai di sini sudah paham untuk kata muannas. Sedangkan contoh dari kata mudzakkar yaitu adalah misalnya 3 buku, yaitu bahasa Arabnya salah satu kutubin. Apa? Salah satu kutubin. Jika kita lihat di sini salah satu adalah angka muannas. Sedangkan kata bendanya adalah kata benda mudzakkar berbentuk jamak. Dan di akhir katanya kita rubah menjadi kasroh tanwin. Paham ya? Contoh yang lain misalnya ada 5 buku. Bahasa Arabnya bagaimana? Khamsatu kutubin. Khamsatu kutubin. Nah, di sini angkanya khamsatu adalah angka muannas. Ada tak marbutoh di akhir katanya. Sedangkan kata bendanya yaitu kata benda mudzakkar. Ya, berbentuk jamak. Dan di akhir katanya memakai kasroh tanwin. Oke, sampai di sini sudah paham bagaimana perubahannya untuk kata mudzakkar dari angka 3 sampai angka 10. Ada perbedaan pada jenis kata mudzakkar yang ketiga. Ustaz langsung kasih contoh saja. Di sini ada 4 bangku. Bahasa Arabnya bagaimana? Arba'atu maqa'ida. Arba'atu maqa'ida. Ya, di sini kita lihat angkanya arba'atu itu memakai angka muannas, berarti masih sama. Lalu kata bendanya adalah kata benda mudzakkar berbentuk jamak. Yang membedakan adalah jika yang jenis ketiga, kata mudzakkar yang jenis ketiga ini kita memakai harokat fathah di akhir katanya, bukan memakai kasroh tanwin. Jika dari tadi kita memakai kasroh tanwin, pada jenis kata mudzakkar yang ketiga ini jamaknya kita memakai harokat fathah di akhir katanya. Contoh yang lain misalnya ada 7 bangku. Bahasa Arabnya sab'atu maqa'ida. Ya, sab'atu maqa'ida.
Kita lihat angkanya di sini sab'atu adalah angka mu'anas. Lalu maqaida adalah kata benda mudzakkar berbentuk jamak dan berharokat fathah di akhir katanya. Sampai di sini sudah paham bagaimana cara menggabungkan angka dengan kata bendanya? Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, untuk angka 1 dan angka 2, jika kita memakai benda mudzakkar, maka angkanya juga mudzakkar. Jika benda mu'annas, maka kita pakai angkanya juga mu'annas. Dan susunan bahasa Arabnya yaitu nama benda dulu baru angka. Kesimpulan yang kedua, untuk angka 3 sampai 10, jika kita memakai benda mudzakkar, maka angkanya mu'annas. Jika bendanya mu'annas, maka angkanya mudzakkar. Jadi kebalikannya ya. Dan urutan bahasa Arabnya yaitu angka terlebih dahulu baru nama benda. Juga harokat akhirnya pada nama benda menjadi kasroh tanwin, kecuali pada benda mudzakkar jenis ketiga yaitu harokat akhirnya fathah. Sampai di sini sudah paham? Maka dari itu Ustadz akhiri video kali ini. Ustadz doakan anak-anak Ustadz menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.